It's the Quran. You can see an Arabic. It's the Quran. Really? No, this is the Quran. This is the Quran. Yes, I have Quran in my hand. 100%. I don't deserve that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Amin. Di video ini kita akan membuktikan kebenaran Al-Quran dengan menggunakan logika. Sehingga siapapun orangnya, agama apapun dia, ketika mendengar dan menyaksikan video ini, insya Allah akan memahami dan sepakat tentang kebenaran Al-Quran. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai video ini dengan intro terlebih dahulu. Cerita diawali dengan Joko yang buru-buru pulang ke rumah karena merasa senang dan cemas. Beberapa waktu yang lalu, ketika lagi nongki sama teman-teman, ketika beberapa temannya sudah pulang duluan, tinggal di tongkrongan Joko dan Robert. Si Robert bertanya ke Joko karena penasaran, kenapa tadi Joko sangat marah ketika dibahas tentang Al-Quran. Inti pertanyaan Robert begini, bukankah kitab suci semua agama itu hanyalah buku? Dan buku itu ditulis oleh manusia. Isinya juga belum tentu dari Tuhan. Isinya bisa jadi karangan manusia. Kenapa kamu begitu yakin kalau Al-Quran itu berasal dari Tuhan? Apakah ada saksi yang melihat Tuhan menurunkan kitab suci dari langit? Dan kemudian bisa kita yakini kebenarannya kalau ini memang benar berasal dari Tuhan. Kata si Robert lagi, coba kamu jelaskan, apa bukti kalau kitab sucimu yaitu Al-Quran berasal dari Tuhan? Si Robert, si paling kritis dan anti agama ini, bertanya ke Joko yang dinilai terlalu lebay dalam beragama. Terlalu kaku, tidak paham konsep kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti yang diyakini pemahaman demokrasi saat ini. Si Joko, yang bukan lulusan pesantren dan belajar agama dari YouTube dan Google, belum bisa memberikan jawaban yang sesuai bagi si Robert. Jawaban yang bisa menenteramkan hati dan memuaskan akalnya. Itulah alasan kenapa si Joko buru-buru pulang ke rumah dengan perasaan yang senang dan cemas. Dia menjanjikan kepada si Robert untuk bertemu lagi besok. Joko berjanji akan menjelaskan semuanya besok. Tujuan Joko pulang ke rumah adalah bertemu dan bertanya ke ayahnya. Karena Joko tahu ayahnya rutin ikut pengajian seminggu sekali dan sering mengisi ceramah atau kajian ketika diundang. Karena kalau tidak diundang tentu tidak bisa. Bisanya cuma jadi penonton saja kalau ada kajian. Keesokan harinya, di tempat dan jam yang sudah ditentukan, setelah memesan minuman kekinian dan menyantap cemilan ciki yang dibawa, diskusi pun berlanjut. Joko bertanya retoris kepada Robert, apa kira-kira yang pasti dari Al-Quran? Sehingga entah itu orang Islam kah, orang bukan Islam kah, orang Indonesia kah, orang Amerika kah, orang Inggris kah, orang manakah, sehingga dia sepakat kalau itu adalah yang pasti dari Al-Quran. Apakah yang pasti dari Al-Quran adalah firman Allah? Bukan, karena tidak semua orang percaya begitu. Apakah Al-Quran pasti benar? Belum tentu, karena semua kitab juga mengklaim hal yang sama. Apakah Al-Quran adalah kitab suci? Itu hanya klaim, karena semua agama punya kitab suci masing-masing. Yang pasti dari Al-Quran hanya satu, yang semua orang sepakat, seluruh dunia sepakat, yaitu Al-Quran pasti berbahasa Arab. Joko memberikan jeda beberapa saat sebelum bertanya kepada Robert, sepakat nggak kalau yang pasti dari Al-Quran hanya bahasanya bahasa Arab? Robert mengangguk dan berkata sepakat, karena dia tidak mempercayai Al-Quran dan yang ia tahu Al-Quran memang berbahasa Arab. Joko tersenyum penuh kemenangan yang tidak dimengerti si Robert. Pembahasan kita sederhanakan hanya membahas hal yang pasti, kata si Joko, yaitu Al-Quran pasti berbahasa Arab. Si Joko berbekal ilmu yang dituntut dalam semalam
memulai penjelasan dengan retorika emosional. Pernah nggak kamu berpikir, kalau Al-Quran yang berbahasa Arab, siapa sebenarnya yang membuatnya? Apakah Al-Quran hanya karya orang Arab biasa? Ataukah Nabi Muhammad yang menulisnya? Atau memang benar berasal dari Allah? Pertanyaan ini sangat penting, karena jika Al-Quran dibuat oleh orang Arab, maka ia hanyalah karya sastra. Jika dibuat oleh Muhammad, maka ia hanyalah pemikiran seorang manusia. Tetapi jika berasal dari Allah, maka seluruh isi Al-Quran adalah petunjuk hidup yang wajib kita perhatikan. Menariknya, Al-Quran sendiri mengajak manusia untuk berpikir dan menguji asal-usulnya. Hari ini, di video ini, kita akan membahas 3 kemungkinan tersebut secara sederhana. Pertama, apakah Al-Quran dibuat oleh orang Arab? Kedua, apakah Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad? Dan ketiga, apakah Al-Quran benar-benar berasal dari Allah? Mari kita bahas satu persatu. Kemungkinan pertama, Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Logikanya sederhana. Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Maka sudah jelas Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Ditambah lagi pada faktanya di zamannya dulu, bangsa Arab itu berada di puncak kejayaan bahasanya. Mereka suka banget bikin puisi, syair, dan lombanya itu gengsinya tinggi banget. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Al-Quran hanyalah karya sastra bangsa Arab. Sekilas terdengar masuk akal. Tetapi ada satu masalah besar. Memang benar, orang Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Mereka sangat bangga dengan syair dan sastra mereka. Bahkan setiap tahun diadakan perlombaan syair yang dihadiri para penyair terbaik di seluruh negeri. Kalau memang Al-Quran hanya karya orang Arab, seharusnya mereka, orang-orang Arab, bisa membuat hal yang serupa. Tapi, ketika Al-Quran turun, para pakar bahasa Arab zaman itu justru melongo. Mereka syok. Kenapa? Karena gaya bahasa Al-Quran itu bukan puisi, tapi juga bukan prosa biasa. Sastranya terlalu tinggi, bahkan melampaui kemampuan sastrawan terbaik mereka. Kalau Al-Quran itu buatan manusia, harusnya orang Arab bisa bikin yang mirip dong. Tapi ternyata pada faktanya mereka tidak mampu. Allah langsung menantang mereka di dalam Al-Quran. Nggak main-main, tantangannya Allah kasih bertahap. Pertama, Allah suruh bikin yang semisal dengan Al-Quran. Mereka nggak mampu. Allah turunkan lagi nih tantangannya, jadi 10 surah. Dan mereka masih nggak mampu. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Sampai akhirnya ditantang oleh Allah, ya udah deh, bikin 1 surah saja. نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah berfirman, dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah 1 surah yang semisal dengannya. Artinya sederhana, kalau Al-Quran memang karya orang Arab, tunjukkan saja karya yang setara. Tapi selama lebih dari 1400 tahun, tantangan itu tidak pernah berhasil dipenuhi. Padahal yang ditantang adalah orang-orang yang paling menguasai bahasa Arab. Bahkan banyak tokoh Arab saat itu mengakui keindahan dan keunikan Al-Quran. Jadi, kemungkinan pertama memiliki masalah besar. Jika Al-Quran dibuat oleh orang Arab,
mengapa orang Arab terbaik pada zamannya tidak mampu membuat tandingannya. Hasilnya sampai detik ini nggak ada satupun orang, entah orang Arab atau orang manapun, yang mampu menjawab dan berhasil dengan tantangan itu. Jadi, kemungkinan pertama bahwa Al-Quran dibuat oleh orang Arab itu gugur. Kemungkinan kedua, Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Sekarang, kita masuk ke kemungkinan kedua. Kalau bukan orang Arab yang buat, jangan-jangan Nabi Muhammad sendiri yang mengarangnya. Logika ini langsung patah lewat satu fakta sejarah yang nggak bisa didebat. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Artinya, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menyusun sebuah kitab bertenor sastra super tinggi yang di dalamnya mengoreksi kitab-kitab terdahulunya dan meramal masa depan? Selain itu, gaya bahasa atau gaya bicara Nabi Muhammad sehari-hari yang kita kenal sebagai hadis itu beda banget dengan gaya bahasa Al-Quran. Kalau kalian pelajari sastra Arab, struktur kalimat di hadis dan Al-Quran itu karakternya, perbedaannya bagai bumi dan langit. Gak mungkin satu orang punya dua kepribadian bahasa yang sedrastis itu secara konsisten selama 23 tahun. Sekarang mari kita pikirkan lagi. Muhammad dikenal sebagai seorang yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelumnya dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Selain itu, sebelum usia 40 tahun, Muhammad tidak dikenal sebagai penyair ataupun penulis. Beliau adalah pedagang yang terkenal karena kejujurannya. Lalu, tiba-tiba setelah usia 40 tahun, muncul sebuah kitab yang mengubah sejarah dunia. Jika Al-Quran benar-benar buatan Muhammad, muncul pertanyaan lain. Mengapa Al-Quran juga berisi teguran kepada Muhammad? Misalnya dalam surah Abasah, ketika Nabi Muhammad bermuka masam kepada seorang sahabat tunanetra, Allah langsung menegurnya. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Allah berfirman, dia bermuka masam dan berpaling. Kalau Muhammad yang membuat Al-Quran, mengapa beliau memasukkan teguran terhadap dirinya sendiri? Biasanya manusia menulis sesuatu untuk memuji dirinya, bukan untuk mengoreksi dirinya di hadapan banyak orang. Belum lagi, ada berbagai ayat yang turun sesuai peristiwa yang terjadi bertahun-tahun. Kadang berisi jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum dipersiapkan sebelumnya. Karena itu, teori bahwa Muhammad menciptakan Al-Quran juga menghadapi banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Jadi, kemungkinan kedua gugur juga. Kemungkinan ketiga, Al-Quran berasal dari Allah. Dari tiga kemungkinan tadi, dua kemungkinan menyisakan banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Karena itu, kemungkinan bahwa Al-Quran berasal dari Allah tampak menjadi penjelasan yang paling kuat. Menariknya, kemungkinan ketiga ini justru mampu menjelaskan berbagai hal yang sulit dijelaskan oleh dua kemungkinan sebelumnya. Mengapa bahasa Al-Quran begitu unik? Karena ia adalah wahyu Allah. Mengapa orang Arab tidak mampu membuat tandingannya? Karena mereka sedang berhadapan dengan kalam Allah, bukan karya manusia. Mengapa Nabi Muhammad tidak mengaku sebagai penulisnya? Karena beliau memang hanya menyampaikan wahyu. Allah berfirman, dan tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan. Bahkan Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa ia berasal dari Allah. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ
نزل به الروح الأمين. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Lalu, kenapa harus bahasa Arab? Allah memilih bahasa Arab karena bahasa ini punya struktur yang sangat kaya, presisi, dan mendalam. Satu kata dalam bahasa Arab bisa punya banyak turunan makna yang luas banget, yang kalau diterjemahin ke bahasa lain butuh satu kalimat panjang. Bahasa Arab dipilih sebagai wadah yang paling kuat untuk menampung pesan wahyu yang abadi. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Jadi, Al-Quran berbahasa Arab bukan karena Allah pilih kasih dengan suku tertentu, tapi karena bahasa Arab adalah instrumen terbaik untuk menjaga kemurnian wahyu sampai akhir zaman. Tentu saja, seseorang bisa menerima atau menolak kesimpulan ini. Namun, jika kita menimbang ketiga kemungkinan secara jujur, maka kemungkinan ketiga tampak paling kuat. Karena dua kemungkinan sebelumnya menyisakan pertanyaan besar yang sulit dijawab. Sedangkan kemungkinan bahwa Al-Quran berasal dari Allah mampu menjelaskan mengapa kitab ini begitu berbeda. Mengapa tantangannya belum terjawab dan mengapa pengaruhnya terus bertahan hingga hari ini. Dan menariknya, pembahasan ini bahkan belum menyentuh isi Al-Quran yang juga menyimpan banyak hal menakjubkan. Robert menyimak dengan serius penyampaian si Joko. Kebisingan suasana kafe ternyata tidak menghalangi pesan tersampaikan. Namun tiba-tiba suasana kafe mendadak hening. Joko memanfaatkan momen tersebut. Dengan tarikan nafas yang panjang, dilanjutkan dengan senyum tipis, Joko memberikan argumen penutup diskusi. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran berbahasa Arab, itu tidak otomatis berarti dibuat oleh orang Arab. Sama seperti surat yang ditulis dalam bahasa Indonesia, belum tentu ditulis oleh orang Indonesia. Bahasa hanyalah media penyampaian. Pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang berada di balik pesan tersebut? Ada tiga kemungkinan. Pertama dibuat oleh orang Arab, kedua dibuat oleh Muhammad, atau ketiga berasal dari Allah. Dari tiga kemungkinan itu, yang mana menurut Anda paling masuk akal? Silahkan renungkan. Karena jawaban atas pertanyaan ini bukan hanya menentukan bagaimana kita memandang Al-Quran, tetapi juga bagaimana kita memandang tujuan hidup kita. Jika Al-Quran benar berasal dari Allah, maka mengenalnya bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Hujan mulai gerimis karena mereka duduk di luar. Mereka memutuskan untuk pulang. Robert yang puas dengan penjelasan Joko, inisiatif, membayar minuman dan beranjak ke kasir. Joko mengetahui maksud Robert, mengucapkan terima kasih dan bergegas menuju parkiran. Joko berharap Robert memahami inti dari diskusi tersebut. Robert tersenyum puas setelah selesai membayar bil di kasir. Dengan langkah semangat menuju ke parkiran, dia kembali memikirkan diskusi barusan. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh Joko. Satu ilmu yang di kemudian hari akan mengubahnya menjadi pribadi yang berbeda. Dia memahami betul bahwa yang pasti dari Al-Quran hanyalah berbahasa Arab. Karena berbahasa Arab hanya ada tiga kemungkinan. Pertama dibuat oleh orang Arab, kedua dibuat oleh Nabi Muhammad, atau jika dua kemungkinan salah, pasti Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sahabat fillah, lewat tiga logika sederhana tadi, kita jadi makin yakin ya, kalau Al-Quran yang sering kita baca ini bukan dongeng, bukan karangan pujangga, dan bukan rekayasa sejarah. Dia adalah surat cinta langsung dari pencipta semesta alam untuk kita semua. Tugas kita sekarang, yuk luangkan waktu gak cuma buat baca sebatas lisan, tapi juga tadaburi terjemahannya, pahami maknanya, supaya petunjuk di dalamnya benar-benar hidup di hati kita. Kalau kalian suka dengan pembahasan logis seperti ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah ya, bagian mana yang paling bikin kalian tercerahkan.
Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.